Tapi dilihat-lihat lagi 1-2 tahun belakangan ini perkembangannya juga bisa dibilang cukup masif, sangat ekspansif begitu. Kita juga sekarang sudah menyelesaikan 2 corporate action yang menurut saya sangat baik ya. Kita berusaha mengkomplitkan seluruh lini yang ada di industri digital, ya kebutuhannya semuanya seperti itu. Kalau bisa dibilang darat, laut, ya udara kalau ada ya. Semakin cepat kita bergerak, semakin cepat kita mengkomplitkan ekosistem yang ada, ini juga akan menjauhkan kita dari level kompetisi yang ada saat ini. Berarti bisa dikatakan Inet ingin mengcover semua bagian dari hulu sampai hilir begitu ya Pak? Halo Sobat Samuel, Sekuritas Indonesia, senang sekali rasanya saya Priska Priscilla dapat kembali hadir dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman Sobat Samuel sekalian, tentunya dalam segmen spesial kita di Vantage Point by Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa teman-teman dan Sobat Samuel, kita akan bincang-bincang mengenai emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa dijadikan bahan ataupun referensi berinvestasi untuk Sobat Samuel semuanya. Dan mari kita undang tamu spesial kita kali ini yaitu Direktur Utama PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau yang dikenal dengan kode saham Inet yaitu Bapak Muhammad Arif Angga. Halo Bapak Arif. Halo Mbak Cilang. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Samuel ya Pak. Oke. Baik, Bapak di tahun 2026 ini Inet memasuki usia ataupun berumur yang 10 tahun nih. Kira-kira kalau flashback begitu ke awal tahun 2016, sudah sejauh mana sih perkembangannya Pak? Kalau bisa dibilang 10 tahun yang sangat luar biasa, amazing dan mungkin saya nggak pernah bayangkan sebelumnya ya. Kalau dibilang journey-nya Inet dari 2016, sebenarnya belum 10 tahun genap, karena baru 10 tahun sebenarnya di akhir tahun 2022 sampai ini. Jadi 10 tahun dimulai dari kita bisnis internet service provider pastinya, dimulai dari Jakarta, kita ada beberapa POP awalnya di beberapa kota aja, di Bali, di Surabaya, sampai akhirnya di tahun 2022 kita mulai untuk IPO, tahun 2023 baru mulai IPO-nya. Semenjak itu memang mulai berasa berbeda ya. Kalau sampai akhir-akhir ini kita perkembangannya, Inet sendiri sekarang punya beberapa anak usaha yang cukup terdiversifikasi tapi tetap di industri telekomunikasi. Kita tidak akan keluar dari industri telekomunikasi dan industri digital. Jadi memang kalau saya lihat 10 tahun ini perkembangannya sangat luar biasa sih Mbak Cila. Oke, tadi juga sudah sempat Bapak sebutkan sejak IPO ada perkembangan yang cukup signifikan. Tapi dilihat-lihat lagi 1-2 tahun belakangan ini perkembangannya juga bisa dibilang cukup masif, sangat ekspansif begitu. Sebenarnya apa saja Pak perkembangan yang sudah dibuat oleh Inet? Baik lagi, Inet memang dari awal fokus ke industri infrastruktur digital. Diawali dengan bisnis B2B kita di segmen itu, memang kita berangkat dari situ. Tapi yang menjadi perbedaan di 2 tahun terakhir, satu ya kita udah melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Kedua, kita sekarang juga lagi proses untuk penyelesaian kabel laut kita yang dari Singapura ke Jakarta, yang memang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya akan memperkuat lini bisnis Inet terutama di global dan segmentasi wholesale ya, kurang lebih seperti itu. Kita juga sekarang sudah menyelesaikan 2 corporate action yang menurut saya sangat baik ya. Di awal tahun kemarin kita sudah menyelesaikan red issue dan juga penerbitan obligasi sebesar total 3,2 ya. Kurang lebih 3,2, 2,2 di red issue dan 1 di obligasi. Itu juga salah satunya memperkuat rencana ekspansi kita di industri digital. Kita sekarang sedang proses untuk menggelar jaringan FTTH berbasis Wi-Fi 7 untuk di Bali dan Lombok, dan juga kita sudah sedang menyelesaikan beberapa segmen submarine cable lagi yang di Pulau Jawa dan seterusnya. Jadi memang kita terus berekspansi di industri digital. Oh ya, yang terakhir juga kita sedang mengembangkan bisnis data center juga ya, yang memang sudah kita umumkan juga ke publik sebelumnya.
Oke Pak, dilihat sekarang Inet bahkan memiliki beberapa anak usaha begitu yang sebenarnya fokus utamanya kembali lagi ke penyediaan jasa telekomunikasi, jasa internet begitu. Tapi sebenarnya dari sisi positioning sendiri, Inet tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai apa sih Pak? Pemain infrastruktur digital, data center, atau end-to-end digital connectivity provider. Nah ini yang menarik nih, ini yang membedakan mungkin arah langkah kita dengan beberapa pemain lain di industri digital. Yang kita coba bangun adalah ekosistem. Jadi kita berusaha mengkomplitkan seluruh lini yang ada di industri digital, ya kebutuhannya semuanya seperti itu. Kita ingin menjadi pemain yang end to end. Kalau bisa dibilang darat, laut, ya udara kalau ada ya. Tapi jadi bisa dibilang kita di laut ada submarine. Kita juga yang tadi yang Jakarta Singapura, yang di antar Pulau Jawa, Jawa Bali ya. Jadi kita sudah komplitkan. Di darat kita juga kerjasama yang sangat strategik di Pulau Jawa untuk backbone sendiri. Di Bali kita sedang selesaikan juga. Plus kita juga kemarin tahun ini juga ada akuisisi salah satu anak usaha kita, Trans Hybrid Communication atau THC. Kita ada ambil sekitar 60%. Di situ memang ingin Inet berusaha menguatkan tadi positioning di ekosistem tadi. Jadi bisa dibilang dari bisnis backbone kita komplit, di sisi wholesale kita ada, di sisi enterprise kita ada, juga nanti di sisi retailnya kita juga bermain. Jadi end to end service kita juga bermain, termasuk data center juga. Karena memang ya tren kedepannya seperti itu. Walaupun saat ini kita masih berkonsentrasi untuk data center kita masih di Jakarta saja, kita running sekitar 200 lebih rak saat ini. Memang belum terlalu besar, tapi ini bagian dari pondasi kita untuk terus mengekspansi infrastruktur digital di Indonesia. Dan beberapa visinya lagi memang kalau kita lihat bisa saja dengan dana red issue kita, dana ini kita akan terus mengekspansi sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan di rencana penggunaan dana. Tapi tadi akuisisi ini juga salah satu langkah kita mempercepat sebenarnya penetrasi kita ke industri. Karena kita lihat industri digital ini bergerak sangat cepat dan Inet berpikir semakin cepat kita bergerak, semakin cepat kita mengkomplitkan ekosistem yang ada, ini juga akan menjauhkan kita dari level kompetisi yang ada saat ini. Harapan kita seperti itu sebenarnya. Oke, pastinya menarik. Berarti bisa dikatakan Inet ingin mengcover semua bagian dari hulu sampai hilir begitu ya Pak? Pastinya. Berarti kalau lagi perang nih kayaknya amunisinya siap banget gitu ya Pak untuk merajai jaringan telekomunikasi di Indonesia gitu ya Pak? Harusnya begitu. Pak Arief juga sempat menyebutkan mengenai rat issue yang sudah dilakukan dan juga banyak sekali aksi korporasi seperti juga akuisisi 53,57% di PT Pada, kemudian juga pendirian CD, ekspansi KBLI bahkan. Jadi sespesifik itu dan bahkan juga ada hal-hal korporasi lainnya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat apakah ada lagi gebrakannya begitu yang mungkin mengagetkan para investor atau kita harus masih menunggu nih karena menunggu RUPS di 19 Mei mendatang? Ya memang saat ini di luar tadi yang sudah saya sampaikan ada satu rencana lagi yang ya saya bisa sampaikan karena sudah masuk ke saya sampaikan di beberapa berita juga. Kita ada rencana untuk investasi di salah satu perusahaan yang memang bergerak di submarine cable, PT SGI ya. PT SGI ini memang kita sudah bidik karena memang mereka punya something different untuk menguatkan tadi ekosistemnya yang memang sedang ingat bangun. Jadi secara global Indonesia ini memang bergerak di penggelaran submarine cable, fiber optic. Mereka sudah dilengkapi dengan 2 vessel saat ini, penggelaran vessel, dan sebenarnya vessel ini juga sudah bekerja untuk memaintenance salah satu jaringan lah fiber optik di laut yang ada di Indonesia. Jadi, nah ini kenapa sih kita mau ada rencana investasi ke sana? Tapi kita tadi menunggu RUPS dulu ya. Jadi ekosistemnya ini harus tadi end to end Mbak Cila. Kita bukan hanya menjadi pemain submarine. Kalau yang lain mungkin kita punya submarine, ya Inet udah ada juga. Tapi kita juga mau benar-benar ikut menjadi pemain, ya kita bisa ikut gelar juga. Kita bisa melakukan itu karena submarine ini menurut saya barrier to entry-nya cukup tinggi di tanah air. Setelah kita pelajarin, nggak semua bisa masuk.
even kita ada dana pun kalau kita nggak ada kapalnya, kita nggak ada ilmunya, nggak bisa tiba-tiba besok kita gelar kabel, nggak bisa. Jadi kita pikir rencana investasi ini sangat baik buat Inet karena memang kita sadar Indonesia ini negara kepulauan. Setelah kita petakan juga submarine cable di Indonesia rata-rata usianya sudah cukup berumur. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya ya tadi membutuhkan submarine cable lebih banyak lagi ke depannya untuk perkembangan tadi infrastruktur digital balik lagi ya. Jadi menurut saya rencana investasi ini sangat strategis untuk Inet sendiri ke depannya. Ya plus ini akan juga menyambung akuisisi kita sebelumnya dengan THC. Karena THC ini kan punya jaringan internasional juga dari Pontianak ke arah Malaysia. Dan ini juga akan kita rencanakan kerja sambung untuk membangun tadi Indonesia Tengah melalui SGI tadi ke depannya. Sehingga Indonesia ini kita harapkan punya interkoneksi ke jaringan ke luar negeri yang beda. Karena gini Mbak Cila, saat ini rata-rata hampir majority jaringan internasional kita terhubung ke Singapura. Ya, karena Singapura memang global hub ya di kawasan Asia Tenggara, kita sama-sama tahu. Tapi kita pengen sebenarnya kita nggak boleh hanya depend sama satu lokasi saja. Oleh karena itu sebenarnya kenapa ada THC? Karena THC tadi dia punya izin juga NAP. NAP ini izin simpelnya yang untuk kita bisa jualan ke luar negeri lah ya. Simpelnya, gampangnya begitu ya. Kalau rata-rata para pemain pemain layanan yang sama NAP dari Singapura, Batam, Jakarta rata-rata seperti itu. Nah, THC ini punya berbeda. Dia punya via Pontianak ke arah Malaysia terus baru ke arah global. Jadi kita pengen menghadirkan dua jalur yang berbeda nih ke Indonesia ke depannya. Satu lewat sisi Singapura, ya which is itu nggak masalah, bagus juga. Satu lewat sisi Kalimantan yang masuk ke arah Indonesia. Jadi kita membuat dua jalur yang totally berbeda dengan berisan. Kita harap ini bisa menjadi opsi untuk para pemain operator, bisa jadi opsi buat para customer kita ke depannya. Ya rencananya seperti itu. Kenapa kita ada akuisisi THC, kenapa ada rencana sekarang untuk masalah submarine cable ke depannya, ya kan? Nah ini karena memang sebenarnya sudah dipikirkan ini sangat berkaitan erat ke depannya dengan rencana besar membangun ekosistemnya Inet. Oke, pastinya lebih baik juga karena jadinya ada cadangan begitu ya Pak. Karena di kiri dapat, di kanan dapat begitu ya. Betul. Dan ini juga sejalan dengan cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkonektivitaskan seluruh Indonesia begitu ya Pak. Jadi Inet ini ambil peran penting begitu ya Pak. Ya, saya harap seperti itu ya. Karena kita juga coba membaca arah dari digitalisasi di Indonesia ya. Nah, kita coba dia, menangkap pastinya lebih cepat lah. Oke, nice. Dan selanjutnya tadi juga selain berbicara mengenai konektivitas, ada juga dimension baru mengakuisisi ataupun menginvestasikan pada perusahaan pusat data center. Yeah. Sejauh apa sebenarnya pusat data center di Indonesia perkembangannya selama ini? Saat ini Indonesia kurang lebih dari data terakhir yang saya coba baca, yang ready sekitar 300 megawatt ya di Indonesia. Tapi melihat total penduduk, kebutuhan ke depan, dan kalau kita baca di beberapa berita juga ada beberapa data center besar asing yang hadir di Indonesia ya, akhir lagi di ongoing progress. Ke depan kebutuhan ini bisa mencapai 2000 megawatt, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya masih saat ini paling baru sekitar 10% yang benar-benar terdeliver ada di Indonesia. Ini masih long way to go saya pikir. Jadi ini, dan tapi balik lagi, data center kalau berdiri sendiri juga nggak begitu menarik Mbak. Karena apa? Karena dia data center nggak bisa dia ada bagus sendiri berdiri nggak bisa. Mereka butuh kabel, mereka butuh power, mereka butuh ekosistemnya tadi untuk menjadikan data center ini tempat yang menarik orang untuk menaruh datanya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya tadi, ya balik lagi ke poin tadi sih. Kita memang mau mengkomplit ekosistemnya. Jadi kita total solution lah bisa dibilang ya. Kita ini tempat dasarnya ada, kabelnya ada. Jadi memang menyambung plan besarnya Inet ke depan. Tapi sebenarnya kita nggak hanya berhenti di 200 yang kita bangun sekarang. Ini in the beginning aja. Ini bagian dari awal aja. Untuk sebenarnya kita ada beberapa plan lagi ke depan yang mungkin belum hari ini. Biar saya diundang lagi nanti ke depannya. Oke, siap. Untuk menyampaikan rencana besar Inet lagi ke depannya. Jadi itu hanya awal saja dari another big plan yang sudah kita susun. Jadi
menurut saya Inet ini punya roadmap sama jangka panjang. Buat rekan-rekan juga yang sering tanya ke saya, sebenarnya ya kita ini pemain infrastruktur. Infrastruktur bukan pemain satu hari jadi. Kita bukan trading company yang hari ini jualan besok langsung dapat untung. Kita nggak, tapi kita mau membangun tadi infrastruktur digital yang berkelanjutan dan jangka panjang, dan tentunya ya tadi ekosistemnya tadi. Jadi kalau ada, saya sering ditanya kan, kok masih gini masih itu ya, kita ini pemain infrastruktur, nggak mungkin satu hari jadi kan. Tapi yang pasti bisa dipastikan kita punya roadmap yang jelas lah ya untuk mimpi-mimpinya Inet lah ke depan. Berarti meskipun sudah berusia 10 tahun tapi perjalanannya masih sangat amat panjang begitu, karena yang dieksplor masih sangat banyak ya Pak. Seperti membangun jalan tol ke seluruh Indonesia begitu ya Pak. 11-12 nih berarti sama Jasa Marga gitu ya pekerjaannya. Oke, nah Pak Arief, kalau kita berbicara juga mengenai Inet yang bekerja sama dengan Huawei untuk memperkuat backbone digital, secara konkret backbone yang dibangun ini mencakup apa saja sih Pak? Ya, jadi memang kita ada beberapa kerjasama dengan, sebenarnya nggak hanya dengan Huawei, tapi yang pasti dengan kita coba berusaha bekerja sama dengan beberapa ya global player lah, terutama di industri teknologi ya, termasuk kita nggak bisa pungkiri ya Huawei itu salah satu pemain yang besar, baik dan besar saat ini di industri kita lah, digital. Jadi memang kita ada rencana beberapa perangkat kita menggunakan mereka juga untuk di beberapa segmen. Ada di backbone, ada juga di beberapa segmen lainnya. Tapi nggak hanya Huawei sebenarnya, kita ada juga dengan Nokia juga, ada juga dengan pemain lain juga ada. Jadi kita coba bekerja sama dengan yang terbaik ya. Karena tadi kita pengen menyediakan infrastruktur yang memang berkualitas, bukan yang setengah-setengah. Bisa aja kita mungkin nyari yang bagaimana, tapi kan kita pengennya kan long term. Jadi kita pikir Inet ya bekerja sama dengan yang terbaik. Harus all in ya Pak. Harus all in dengan antara go big or go home aja gitu ya Pak. Kita jangan naga-naga kalau kata jangan tanggung-tanggung ya. Kalau mau sekalian ya udah sekalian aja. Kecebur gitu ya Pak ya. Oke deh Pak, nah kalau tadi ini berkaitan juga terinspirasi dari background Pak, ini udah Inet banget kan tuh. Oh iya, Inet ya banget kan? Inet banget ya kan. Nah ada juga Rising 8 nih Pak, yang ditargetkan RVS pada akhir Mei 2026. Tapi melihat adanya situasi geopolitik yang tidak pasti saat ini, apakah mengalami ada kendala atau tantangan tersendiri? Kalau melihat geopolitik dunia, perang mungkin di Iran dan lain, sebenarnya nggak terpengaruh dengan kondisi progres dari yang ada. Justru memang banyak pengaruh dari dalam negeri sendiri sebenarnya ya, untuk keterlambatan dari progres. Berarti ya memang ada sedikit delay dari penyelesaian yang ada, tapi menurut saya masih bisa kita manage ya, karena nggak terlalu jauh juga dari apa yang kita proyeksikan sebelumnya. Kurang lebih mundur sekitar hanya 3 bulan sih. Menurut saya ini masih bisa kita manage. Kita juga sebenarnya sudah melakukan beberapa simulasi mitigasi ketika memang ini akan terdelay. Jadi so far sih kalau untuk Inet sendiri dan bisnisnya tidak terlalu berpengaruh dengan delaynya kabel tersebut. Tapi ya kita pastikan harusnya sebelum setengah tahun ini, rasanya kalau kali ini sudah nggak delay lagi. Karena saya lihat progres daily-nya juga udah cukup bagus ya. Saya rasa harusnya di Mei akhir atau Juni lah ya kan, karena Mei baru selesai rencananya, kita butuh sedikit setting up lah ya. Di Juni harusnya udah bisa oke. Oke, nah kalau melihat kondisi USD terhadap IDR, apakah Inet akan terpengaruh secara signifikan juga Pak? Untungnya semua deal kita ini sudah dirupiahkan. Dari awal ya? Dari awal, untungnya. Sebelum situasi memanas gitu ya. Jadi alhamdulillah sih itu jadi satu hal yang tidak terlalu berdampak, kecuali yang ke depan ya tentunya. Tapi karena sebagian besar sudah kita selesaikan sebenarnya di sebelum kejadian-kejadian akhir-akhir ini di global, dan sudah kita rupiahkan juga, jadi kita tidak terpengaruh dengan kurs-kurs. Ada beberapa tapi nggak tidak major lah harusnya ya. Yang besar-besar tuh udah dirupiahkan semua gitu. Untungnya seperti itu sih kecil. Berarti itu cara preventif yang sangat ampuh ya. Sudah visioner nih berarti Bapak Arief sebelumnya. Oke, tetap berbicara mengenai apa yang terjadi belakangan ini Pak, publik juga sempat dihebohkan begitu dengan berita mengenai gagal kontrak atau tidak jadi kontrak dengan WiFi, yang sebenarnya bukan gagal tetapi direstrukturisasi begitu kan Pak? Boleh dijabarkan lebih lanjut Pak? Jadi memang kita ada kontrak dengan grup WiFi ya, dengan anak usahanya WiFi lebih tepatnya, untuk pemanfaatan tadi submarine kita yang
IP trans kita yang ke Singapura. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita beritakan juga sebelumnya, tapi kemarin saya juga kaget ada dihebohkan dari beberapa media dan Instagram ya, saya lihat di media sosial juga. Wah, Inet gagal kontrak dengan grup WiFi. Sebenarnya enggak, karena memang hanya inovasi kontrak aja. Jadi pindah PT aja di sisi WiFi Group dari PTA ke PTB lah, anggap seperti itu ya. Tapi secara kontrak tetap berjalan, secara pekerjaan juga sebenarnya sudah in progress. Jadi sebenarnya itu sangat tidak benar sih. 100% itu salah sih. Cuman dia biasa ada kadang-kadang kan biar clickbait gitu ya. Cuman diberitakan parsial aja, tapi sebenarnya isi detailnya nggak dibaca ya. Ini yang buat hebohnya kan itu, tapi sebenarnya enggak. Itu nggak ada pengaruh. Berdasarkan data yang saya dapatkan juga nih Pak, mengenai kontrak lama dengan IJ, anak usaha WiFi, sedangkan sekarang kontrak barunya dengan JIA. Iya, benar. Itu kan ada peningkatan deposit 4,4 kali lebih besar dan juga dengan durasi yang lebih pasti, 10 tahun. Iya. Dan posisi Inet juga menjadi bandwidth utama ke seluruh ekosistem JIA. Jadi saat ini lebih besar lagi cakupannya. Iya, awalnya ketika itu dibuat, setahu saya WiFi lagi fokus untuk penggalaran FTTH-nya, broadband-nya. Tapi pas Novasi itu mereka sudah ada yang baru tuh, yang FWA, yang 1,4 GHz. Jadi bahkan menurut saya mereka punya plan yang lebih besar lagi. Jadi ya bagus juga untuk kita ya. Kalau mereka lebih besar ya kita kan bisa support lebih bagus lagi ke depannya. Jadi menurut saya tadi ini kerjasama yang sangat strategis ya. Tadinya kerjasamanya segini, ternyata mereka punya hal baru yang lebih besar lagi, ya tentunya ini lebih bagus lagi. Kalau di sisi Inet memandangnya seperti itu, dan kita siap support pastinya. Oke. Nah kalau tadi lagi balik ke Pada, setelah melakukan akuisisi Pada, apakah sejauh ini sudah ada perkembangan revenue laba yang dihasilkan, dan apakah sudah ada sinergi konkretnya dengan bisnis IP Transit inti Inet? Jadi gini, kenapa sih kita akuisisi Pada? Mungkin sekilas saja tadi agak kelewat sedikit. Bagian lagi, kita udah bangun kabelnya, bangun data centernya, bangun infrastrukturnya. Kita kan butuh orang ya, benar ya. Nah Pada ini kebetulan memang ya outsourcing company, memang mereka spesialis lah untuk memanage macam-macam jenis orang. Sebenarnya ini orang, human resource company lah, outsourcing company. Memang seperti itu Pada. Banyak lini bisnis divisinya. Salah satunya memang yang di bidang telekomunikasi, karena memang Pada ini udah punya experience untuk di call center misalnya, itu kita pakai karena kan untuk broadband dan lain-lainnya. Terus mereka juga experience masalah penggelaran backbone, mereka juga experience di masalah maintenance perangkat-perangkat telekomunikasi, BTS dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya divisi ini yang sekarang kita besarkan lagi, divisi yang memang karena mereka sudah ada orangnya, udah ada sistemnya, ini memudahkan kita dibanding kita meng-hire orang baru, membuat sistem baru, mereka makin luas nanti pekerjaannya. Iya, jadi makin kebanyakan kerjaan. Nah, Pada ini tentu sudah punya divisi tersebut, sudah memang berjalan lama, sudah punya experience yang bagus. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini untuk benefit. Jadi kita udah siap, udah ready to the market, bukan hanya infrastruktur, tapi orang-orangnya, maintenance-nya, jualannya, semua udah siap di Pada. Nah, divisi ini yang sedang kita besarkan lagi. Tapi balik lagi, Pada nggak hanya melayani Inet. Dengan apa yang dia punya, Pada juga bisa melayani operator lain. Tapi salah satunya di grup ya, satunya di grup dan Oke, I see. Berarti sebenarnya bisa dikatakan revenue ataupun income Inet ini sebenarnya bisa dikatakan banyak juga ya, gitu kan Pak, karena banyak sektornya tapi semua tetap berkaitan dengan internet, konektivitas, transportasi perhubungan, ini kayak internet begitu ya. Kita sebutnya kayak supply chain lah ya. Ya, supply chain. Oke. Nah Pak, bisa dikatakan kalau kita lihat revenue Inet juga bisa dikatakan cukup signifikan diberikan oleh ekosistemnya WiFi Group. Apakah kalau misalnya WiFi-nya mengalami gonjang-ganjing begitu atau ada permasalahan, apakah akan langsung berdampak terhadap Inet atau bagaimana Pak? Oh enggak. Jadi gini, memang tidak bisa dipungkiri kita punya strategi yang partnership yang sangat baik ya dengan WiFi Group. Menyumbang revenue buat kita ya jelas kita sudah ada juga di audit laporan laporan kita. Jadi enggak, memang itu hal yang benar. Tapi sebenarnya organic growth kita yang dari operator lain juga menurut saya berkembang signifikan akhir-akhir ini. Jadi WiFi, kalau di WiFi ini kan mereka menangnya karena kontraknya
long term dan the secure di depan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi angkanya signifikan, tapi sebenarnya dari pemain-pemain lain juga masih banyak sih sebenarnya. WiFi Group ini nggak semuanya kita depend ke mereka, masih banyak operator lain atau lini bisnis kayak tadi di Pada bisa dibilang yang di sektor telco itu hanya sekitar 30%. Di another sektor human resource-nya ini malah 70% lebih besar lagi. Dan yang udah kita akuisisi yang lain ya kayak THC dan lain itu juga udah jalan juga ibaratnya. Jadi tidak tergantung dengan ini. Hanya satu di Pusat Fiber Indonesia aja yang memang banyak attach sama WiFi Group sebenarnya. Oke. Pak Arief, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai lini bisnis dari Inet sendiri dan juga akuisisi dan anak perusahaan yang dimiliki, setelah langkah ekspansi yang cukup agresif, apakah kedepannya Inet sepertinya punya target tersendiri nih untuk bisa masuk ke indeks internasional seperti MSCI Small Cap? Gini, saya rasa semua pasti punya mimpi-mimpinya ya. Tapi kalau saya sendiri sebagai founder dan juga CEO saat ini, kita rasa kita fokus kerja aja. Kita fokus benerin fundamental kerja, ya semua yang kita planning tadi harus berjalan maksimal. Kalau nanti tiba-tiba MSCI bilang kita masuk, ya mungkin memang kita pengen masuk, memang sudah saatnya. Memang sudah saatnya memang masuk, ya nggak apa-apa. Tapi kita tidak mau kayak seolah-olah fokus untuk masuk. Kita yang kita fokus itu besarin perusahaan, besarin fundamental kita, jalanin proyek-proyek kita dengan maksimal, on time, itu yang jadi fokus kita. Bukan malah kita fokusin masuk ke MSCI-nya. Atau enggak? Ya, seperti sekarang kan, akhir-akhir ini kan harga, ya kita tahu lah, banyak situasi global, harga saham lagi kurang bagus lah akhir-akhir ini. Banyak kan nanya saya juga kan, ya di medsos, di teman-teman gitu kan. Kenapa nih gini bisa turun bla 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 bla. Ya saya cuma bilang loh, Inetnya sih baik-baik aja. Kalau kita nggak baik-baik aja ya bisa dilihat dari perkembangan apa yang kita lakukan sekarang kan. Yang kita beritakan, laporan keuangan kita kemarin di Q4 2025, semuanya membuahkan progres yang menurut saya oke. Termasuk rencana-rencana tadi ke depannya. Jadi saya pikir ya udah, saham one thing itu tentunya pasti ya, tapi fundamental itu benar-benar yang kita manajemen fokuskan untuk menyelesaikan semuanya. Oke, terakhir Pak, sebelum kita menutup sesi diskusi kita kali ini, pesan-pesannya ada nggak nih buat para investor Sobat Samuel se-Indonesia, sedunia juga deh? Ya, untuk para investor Samuel Sekuritas, terima kasih untuk udah menyaksikan podcast pada hari ini. Yang pasti pesan saya, tidak ada yang instan di industri apapun, termasuk apalagi di kita nih, di Inet yang memang fokusin masuk ke. Yang pasti kita punya plan jangka panjang ke depannya, kita punya rencana yang solid, kita punya roadmap yang sudah terukur. Tentunya ini rencana memang bukan hanya hari ini, bukan hanya tahun ini, tapi memang rencana yang masih jauh ke depannya. Dan teman-teman ikuti saja perkembangan dari Inet lah ke depannya. Terima kasih ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas insight dan juga pengetahuan baru yang telah diberikan pada kesempatan bincang kita kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu dan juga pengetahuan yang baru bagi para investor, Sobat Samuel semuanya dimanapun teman-teman berada. Kita sudah mendengarkan bersama bahwa Inet bukan hanya bergerak cepat, namun juga membangun fondasi ekosistem strategis yang jelas dan juga terstruktur, mulai dari infrastruktur, data center, dan juga kolaborasi strategis. Akhir kata, saya Priska Priscilla pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Vantage Point by Samuel Sekuritas Indonesia berikutnya.